bahas tentang praktek tentang identifikasi pemanis dan pengawet serta analisisnya ya, penetapan kadernya. Mohon minta tolong salah satu mahasiswa untuk share screen. Metode yang digunakan nanti adalah metode ekstraksi titrasi. Ya. Sudah pernah tahu alat corong pisah? Ya, nanti yang digunakan untuk memisahkan adalah alatnya corong pisah. Kita bahas yang pertama, identifikasi pemanis. Jadi yang tergolong di sini adalah yang dikatakan pemanis ini pemanis buatan ya. Jadi sakarin atau siklamat. Nah, caranya bagaimana? Jadi misalnya kita punya sampel misalnya minuman ya atau es yang beraneka warnanya dan rasanya manis. Nah, mau diidentifikasi apakah pemanis yang digunakan pemanis murni atau pemanis buatan. Seandainya buatan, apakah tergolong sakarin atau siklamat. Caranya, misalnya kita timbang 50 gram sampel minuman, misalnya ya, minuman es atau apa, kita masukkan ke dalam corong pisah. Kemudian kita tambahkan 10 ml asam sulfat 50%. Ya, jadi ada dua larutan ya, sampel dan asam sulfat, goyang-goyangkan ya. Jadi di sini untuk mengubah pemanis menjadi bersifat asam. Misalnya siklamat menjadi asam siklamat. Kemudian ditambahkan 25 ether. Ya. Ether di sini termasuk pelarut organik. Ya. Pelarut organik campur dengan sampel yang bersifat air. Ya. Nanti ether ini berfungsi apa? Menarik asam siklamat. Jadi pemanisnya itu ditarik oleh ether, disari oleh ether. Setelah dikocok, nanti akan terjadi dua lapisan. Ya. Lapisan yang di bawah dan ada lapisan atas. Kira-kira ether itu yang terletak di mana? Di atas atau di bawah? Halo? Ada yang tahu? Ethernya di atas atau di bawah? Kalau air itu berat jenisnya berapa? Air berat jenis 1 ya. Kalau ether bijinya lebih ringan karena mudah sekali menguap, berarti bijinya kurang dari 1. Berarti yang di sini kalau bijinya kurang dari 1 berarti ethernya di atas atau di bawah? Di atas, Ibu. Di atas, Ibu. Dan nanti setelah dikocok, nanti akan terjadi dua lapisan. Lapisan yang bawah itu lapisan air, lapisan atas adalah ether. Jadi ether tadi yang menarik asam siklamat. Tadi ya, misalnya natrium siklamat ditambah asam berubah jadi asam siklamat. Asam siklamat diekstraksi dengan ether, nanti asam siklamatnya akan tertarik oleh ether. Jadi nanti berada di fase ether yang atas. Nah, kemudian dari dua lapisan itu, yang fase bawah kita keluarkan dulu lewat corong ya. Kerannya dibuka, maka lapisan air yang bawah itu ditampung dulu. Ya. Kemudian ya, lapisan ether dibuang. Bukan dibuang ya, ditampung ya. Kemudian tampungan air masukkan lagi ke corong pisah. Jadi yang ether tadi dikumpulin ya. Kemudian yang fase air diekstraksi lagi. Artinya yang fase air tadi kemungkinan pemanisnya masih ada. Kita tambah ether lagi, ekstraksi lagi ya. Kalau di sini kok kalau sesuai ini tampungan lapisan air masukkan lagi, artinya dia ulangi penyaringan lagi, kemudian lapisan air ditambah 5 mili NaOH 50% digoyang, ditambah 25 etil asetat, kemudian disari. Untuk yang siklamat itu yang di ether, yang dibuang ethernya banyak. Masuk ke ether toh. Ethernya ya? Harusnya ethernya ditampung ya. Kemudian
Yang lapisan air ditambah 5 mili NaOH 50%, kemudian ditambahkan 25 mili etil asetat. Disari 1 kali lagi. Kemudian baru di sini dikumpulkan lapisan etil asetat, kemudian dikumpulkan di cawan porselin. Kemudian elusikan pada chamber yang ukuran 10 cm. Jadi seperti pada waktu identifikasi diaspam ya. Kita punya chamber yang ukuran 10 kali 10 ya. Jadi nanti antara sampel dan baku siklamat misalnya seperti itu ditotolkan. Kemudian nanti dieluasi dengan pelarutnya di sini adalah formalin dengan etanol ya. Jadi dimetil formamid dengan etanol dengan perbandingan 1:1. Nanti dielusikan, kemudian nanti ya, nih, atau pelarutnya bisa juga amonia dengan eter banding etanol. Kalau 5:5:10, kalau kita mau membuat misalnya 50 mili ya, berarti amoniaknya berapa? Totalnya ini kan 20 ya, berarti 5/20 kali 50 mili. 5/20 kan 1/4 ya, dari 50 berarti 12,5. Jadi amoniaknya 12,5, airnya 12,5, etanolnya 25 mili. Nanti dicampurkan, kemudian dijenuhkan dulu, masukkan ke chamber dengan kertas saring, tutup. Kalau kertas saringnya sudah basah semua berarti sudah jenuh, kemudian baru lempeng dari KLT-nya dimasukkan. Kemudian dilihat di sinar UV, nanti dihitung harga RF-nya. Lanjut. Kemudian yang kedua, itu tadi uji kualitatif ya. Jadi ada kandungan sakarin atau tidak, ada kandungan pemanis atau tidak. Kemudian yang berikutnya, penetapan kadar sakarin. Jadi di sini kadarnya berapa, misalnya menggunakan. Caranya seperti itu, sebetulnya hampir sama dengan identifikasi ya. Ditimbang 50 gram sampel, masukkan ke corong pisah, tambahkan sedikit aquades ya. Kemudian ditambahkan 10 mili HCl. Asamnya di sini HCl. Kemudian didinginkan dulu ya. Jadi karena HCl-nya pekat itu kan panas ya. Jangan langsung kita ekstraksi tapi ditunggu agak dingin dulu. Karena kalau kondisi panas nanti kita baru mengocok nanti tutupnya akan terlempar ya. Jadi cara memegang corong pisah gimana? Di bawahnya kan ada kerannya, dan atasnya ada tutupnya. Tangan kita dua ya. Maka tangan kanan itu yang megang tutup. Tangan kiri yang megang kerannya. Jadi kalau kita megang corong pisah itu ya. Seperti kalau megang buret, tangan kiri pegang keran, tangan kanan pegang Erlenmeyer lah. Itu yang tangan kanannya megang tutup dari corong pisah. Setelah itu ya disari dengan ether ya, dietil ether, kemudian kumpulkan sari ether ya sampai 2 kali, kemudian fase ini yang benar ini ya, fase aquadesnya yang dibuang. Harusnya tadi seperti ini. Fase aquadesnya dibuang, fase ethernya ditampung. Jadi yang tadi dikatakan ethernya 3 kali gini, dipisahkan, ethernya tadi kan yang atas ya, airnya ditampung sendiri, ethernya dikumpulin. Yang fase air dimasukkan lagi, tambah ether lagi. Ekstraksi lagi, fase ethernya dikumpulin, fase airnya dimasukkan lagi, tambah ether lagi sampai 3 kali. Kalau sudah, ethernya dicuci dengan air, barangkali ada kotoran-kotoran ya. Ada airnya, kemudian fase aquadesnya dibuang. Fase ether yang terakhir ditampung di Erlenmeyer, kemudian diuapkan. Jadi ethernya supaya menguap, yang tertinggal adalah dari siklamatnya. Jadi asam siklamatnya baru yang ada di kristal bawahnya. Setelah itu, residu kristal tadi ditambah aseton. Ya. Jadi tadi kan kayak garam, kalau kita memanaskan garam dapur sampai airnya habis kan ada kristal putih itu ya. Ditambah aseton, goyang-goyang. Setelah larut ditambah 10 mili aquades ya. Dan indikator bromthymol blue. Ya. Setelah itu dititrasi dengan NaOH 0,05N. Dari kuning menjadi biru ya. Jadi namanya bromthymol blue. Ya. Maka nanti di sini terjadi titik akhirnya adalah warna biru. Perhitungannya untuk menghitung kadar sakarin
volume titrasinya berapa, kali NaOH hasil standarisasi. Ya. Hasil standarisasi NaOH 0,05 N. Terus di sini per kesetaraannya yaitu 0,05 kali angka kesetaraan sakarin per gram sampel kali 1000, berarti per miligram sampel ya, kali 100%. Jadi nanti satuannya persen, kemudian diubah ke ppm. Di situ tertulis 1000, jadi persen ke ppm itu harusnya kalinya 10.000 ya, betul kan? Nanti Mbaknya bisa nih yang share screen, 1000-nya diganti 10.000. Halo Kak, share-nya? Yang share screen? Anaknya nih ya. Halo? Iya, Ibu. Terlempar? Sudah saya ganti jadi 10.000, Ibu. Nanti 10.000. Jadi kalau ada sudah satuan persen, mau diganti ke ppm, maka dikalikan 10.000. Bisa di-share kembali. Halo. Halo. Iya, Ibu. Filenya ditampilkan lagi. Ibu. Yang tadi itu diselesaikan.
BM Sakarin, BM mana kok nggak ada ya? Ada Ibu, ini terlihat. Oh, kelihatan. Kok saya nggak kelihatan? Mbak saya gantian aja, ganti hak laptop. Mbak gini Kak, internetnya kan udah ada Mbak. Tapi ini kok nggak bisa ya berarti. Oh, genset ya Mbak. Bisa Mbak. Internet aku loh. Bisa. Ya, udah masuk. Udah.
Recording in progress. Maaf, tadi internetnya terputus. Jadi kadar sakarin adalah volume titrasi kali N NaOH. Ya, nanti standarisasinya berapa, misalnya ketemu 0,0501 dimasukkan, kemudian kali 0,05 kali 100 per gram sampel kali 1000. Ya. Nanti di sini sebagai apa? Kalau kita nanti kesetaraannya sebagai asam sakarin, ya kesetaraan asam sakarin. Kalau Na sakarin, ya dimasukkan kesetaraan Na sakarin. Nanti hasilnya berapa persen? Kemudian dikalikan 10.000, nanti hasilnya satuannya berubah menjadi ppm atau miligram per kilo. Bisa ke bawah lagi. Ya. Kita lanjutkan untuk identifikasi pengawet. Ya, contoh pengawet di sini adalah asam benzoat. Ya, asam benzoat, sorbitol. Ya. Caranya juga dengan metode ekstraksi. Ya. Jadi 50 ml sampel ditambah Aquades, ya, misalnya 50 sampel yang mengandung benzoat ditambah Aquades 50 ml, masukkan ke dalam corong pisah. Kemudian ditambahkan buffer pH 4 20 ml, kemudian dikocok. Ya, setelah dikocok, kemudian disari dengan ether, maksudnya itu ditambah ether tadi ya, tambah ether, kemudian kocok lagi. Sehingga di sini nanti sudah kondisinya benzoatnya sudah bersifat asam, ya, pH 4 itu bersifat asam. Ya. Kemudian ether diulang lagi, ya, artinya tadi sampel airnya tadi dikumpulkan, fase ethernya dikumpulin juga, kemudian airnya masukkan ke corong pisah lagi, ditambah ether lagi, ya, itu sampai 3 kali. Kemudian disaring dengan natrium sulfat anhidrat. Ya. Jadi di sini penambahan natrium sulfat anhidrat, namanya dia aja tidak mengandung air, berarti dia nanti bisa berfungsi sebagai penarik air. Jadi kalau di dalam fase ether itu masih ada kandungan ether, kemudian dilewatkan dengan ya dicorong corong yang sudah ditambahkan kertas saring, kemudian ditambahkan natrium sulfat anhidrat, kemudian lapisan ether dimasukkan. Ya, nanti fungsi natrium sulfatnya menarik air, fase ethernya kita tampung, kemudian diuapkan. Setelah diuapkan, ya, ke bawah sedikit, elusikan pada lempeng. Ya, jadi tadi seperti tadi kita uapkan, kemudian ditambah mungkin aseton sedikit, ya, tambah Aquades, kemudian ditotolkan pada lempeng. Ya, lempeng chamber kurang 10 seperti tadi, ya. Nah, pelarutnya bisa dipilih nih, ada 3 macam pelarutnya. Heksan banding asetat, yaitu 96:4. Kalau kita membuat 50 ml berarti cukup heksannya 48, Na asetatnya 2 ml. Kemudian atau ya, jadi di sini pilihannya ada 3 macam pelarut. Asam asetat glasial banding bensin banding ether banding metal. Jadi ada 4 campuran, ya. 18 banding 120 banding 60 banding 1. Kemudian N-heksan 110 banding 60 banding 18 banding 1. Jadi diikut aja ini. Campuran yang sudah jadi kita masukkan ke chamber, kemudian kita jenuhkan. Kalau sudah jenuh baru kromatogram tadi dimasukkan. Dan dievaluasi sampai batasnya. Di sini biasanya kadang 10 cm atau 15 cm. Ya. Jadi untuk jarak elusinya seperti itu. Ke bawah lagi.
Ana. Makasih. Oh iya, sama-sama. Semoga Bu Ana tambah banyak rezekinya. Amin. Karena mau ngasih lagi nggak? Nanti tak Ya, kirain. besok lagi ya. Besok lagi Belajar loh. Bu, kan nggak udah dimut Bu? Nggak tahu sih membesarkan gimana. Terus saya ngajar. Enggak mau. Ya orang tahu kan nggak tahu bapaknya Zoom. Nggak membesarkannya gimana? Hah? Ini loh, besarnya gimana? Nggak tahu. Bisa Bu? Bu apain sih ini? Oh ini Bu. Ya, mencari itu. Bisa sih. Ketutupan ini ya. Nggak apa-apa dikit lagi deh Bu. Ini Bu bawah Bu. Tuh, kok masih ke? Oh ini aja kali. Ini ya nah. Terima kasih. Belum Bu, belum selesai. Sampai akhir toh. Nah. Ya. Terima kasih. Jadi metodenya masih ekstraksi, kemudian dilanjutkan titrasi ya. Jadi kalau untuk menetapkan kadar diekstraksi dulu, jadi memisahkan zat yang sebagai pengawetnya diambil dulu, kemudian dilarutkan dalam aqueous, kemudian baru dititrasi. Jadi setelah ditarik dengan ether, hasil ekstraksi dikumpulkan ya, cuci, kemudian dicuci dengan 10 ml aqueous, diuapkan ya, kemudian tambah aseton ya, sampai larut, kemudian ditambahkan aqueous ya. Terus titrasi dengan NaOH. Jadi di sini asam benzoat ya sebagai asam, titrasi dengan NaOH 0,05 N. Ya, indikatornya penol red sampai terjadi perubahannya menjadi merah. Ya. 1 mili NaOH 0,05 N setara dengan 6,1 mg asam benzoat. Ya. Kemudian kalau sebagai Na benzoat setaraannya menjadi 7,21. Jadi untuk mencarinya ini coba ya tugasnya ya mencari BM dari asam benzoat. Sudah tahu rumusnya asam benzoat? C6H5COOH, coba dihitung ya. C6H5COOH. C itu berapa? C-nya 12, H1, O-nya 6. O-nya 16. C6H5COOH. Berarti C-nya ada 7, 7 kali 12, berapa? 84, H-nya 6, O-nya 16 kali 2 ya, 32. Jadi Mbak, kalau dihitung di sini sebagai asam benzoat ada 122. Di sini kok bisa kehitung 6,1. Coba ini. Mbak yang share screen, sebelumnya dihitung dulu. Di atasnya dulu dituliskan BM asam benzoat sebelum 1 mili itu ya. Perhitungan diturunkan ya, perhitungan turunkan dulu satu spasi lah, tulis BM asam benzoat. Asam benzoat atau rumusnya C6H5COOH. Itu BM-nya dihitung berapa? C-nya 7 tadi kali 12 8, total 122 atau itu sama dengan 122. Ya. Di sini spasi lagi. Spasi bawahnya. Ya. 1 mili NaOH 1 N. Satu mili NaOH 1 N setara, mau ini aja Mbak, lambang setara itu yang bawahnya. Setara dengan 122 miligram asam benzoat. Terus bawahnya benzoat.
garis bawahnya. Sekarang kalau 1 mili NaOH 0,05 N, itu kurang ini. 0, N, atasnya diganti N, 1 N. N besar. Ya. Ya, 0,05 setara dengan, berarti caranya gimana seperti kemarin? Berarti 0,05 kali 122. Hitung saja. 0, kali 122. 0,05 kali 122. 6,1 Ibu. 6,1 ya. Jadi ini cara ini ya, kenapa ketemu 1 mili NaOH 0,05 kurang N ya, yang rumus bawahnya itu. 6,1 miligram asam benzoat. Sudah tahu ya caranya ya. Jadi kalau mencari kesetaraan NaOH yang atau standar sekunder yang digunakan berapa N, itu dikalikan dengan PM dari yang dicari. Jadi ini ya, 1 mili NaOH 0,05 setara dengan 6,1, caranya menghitung ini. Nah, sekarang kalau Na benzoat, berarti PM-nya berapa? Bawahnya ini. Spasi lagi. Ini di copy aja, 1 mili NaOH setara dengan, di copy semuanya 2 baris ya. Copy, letakkan setelah 6,1 itu Mbak. Itu dinaikkan aja setelah 6,1 ya. Sekarang asam benzoat diganti natrium benzoat. Asamnya aja ganti Na benzoat. Berarti PM-nya berapa? Kalau tadi kan asam benzoat itu H diganti Na. Hanya tadi 1, sekarang diganti natrium dengan PM 23. Berarti tinggal kita nambah 22 ya. Berarti 100 ini miligramnya diganti. Atau PM-nya tadi ya. PM-nya ini di-copy lagi Mbak. PM-nya dimunculkan. PM asam benzoat itu diturunkan, di-copy. PM yang atas itu PM atas sendiri. Ya. Semuanya ya. Copy, letakkan 1 mili. Letakkan setelah ini 2 baris di atasnya. Ini loh, setelah 1 mili NaOH. Ya, gitu. Sekarang kalau ini asamnya diganti natrium benzoat. PM natrium benzoat. Berarti kan tadi asam H itu kan 1, sekarang diganti Na 23, berarti tinggal kita nambahkan 22 yang 122 tambah 22 berarti 144. 122 diganti 144. 144 mili. Sudah gitu aja. Sekarang 1 mili NaOH 1N berarti setara dengan 144 mg natrium benzoat. Ya, ganti 44. Terus NaOH 0,05 berarti 0,05 kali 144. Nah, itu hasilnya 7,2 ya. Itu miligram bukan asam tapi natrium benzoat. Ya. Ini dinaikkan ya. Jadi sudah tahu ya, ini di copy Mbak NaO. NaOH-nya 0,5 N kasih N. Kasih N. 0,05 N. Ya. Terus yang bawah ini di copy 1 mili NaOH 0,05 N di copy dulu. 1 mili N ya. Diletakkan di bawahnya ini. Setaranya dinaikkan. Setara lambang itu. Setara yang lambang di bawah garis bawahnya itu digeser ke atas. Setara ini loh Mbak, setara yang bawah. Ya, udah. Jadi dari sini sudah bisa ya nanti menghitung
kesetaraan kalau kita menggunakan NaOH 0,05, misalnya NaOH-nya pakai 0,1, berarti kesetaraannya bisa menghitung caranya seperti ini. Nah, menghitung berapa miligram ya nah ini kuncinya ini 1 mili konsentrasi 1 N itu setara dengan BM-nya. Dia BM-nya berapa yaitu kesetaraannya. Terus rumusnya untuk perhitungan V titrasinya ya. Tadi V titrasi untuk mencapai warna merah tadi berapa kali N NaOH hasil standarisasi per 0,05 kali angka kesetaraan per miligram contoh kali 100%. Ini satuannya adalah persen ya. Kemudian nanti baru dikalikan 10.000 berarti satuannya adalah ppm. Ya. Jadi ini kesetaraannya nanti tinggal ini. Kita mau mencari kalau asam benzoat berarti kesetaraannya asam benzoat tadi berapa 6,1 ya. Kalau dihitung sebagai Na benzoat masukkan 7,2 atau 7,21. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Jadi untuk menetapkan kadar hanya kita memerlukan data titrasi dan hasil standarisasi serta miligram contoh ya. Ya nanti ini dihitung. Kita mau contoh. Bawahnya ya, mungkin perhitungan ya. Bawahnya contoh berat sampel misalnya 50 gram tadi ya, 50 gram, 50,000 terus 4 angka di belakang koma. 50,0000. Ya, G. Jangan GR ya, G gitu aja. Oke, kemudian dat V titrasi, koma, titik 2 gitu aja. V titrasi misalnya 2,35 mili. Nah, kemudian NaOH 0,0501 N ya. Nah, berapakah kadar sebagai asam benzoat? Ya, coba dimasukkan ke rumus tadi, Mbak. Copy rumusnya aja, kemudian dimasukkan angkanya. Ya, dimasukkan dari data tadi. V titrasinya masukkan 2,35. Langsung ke angkanya itu dimasukkan aja. Apa mau di-copy lagi di bawahnya? Copy lagi baru angkanya dimasukkan. Dimasukkan itu tinggal V titrasinya 2,5 ya, kali 0,05 kali kesetaraannya yang sebagai asam benzoat tadi ya 6,1.
per 0,05. 0,05 ini bawah aja enggak Mbak? Per semuanya Mbak, semuanya diper. Semuanya aja dari nah, per ya, per nanti 0,05 terus kali contohnya tadi ya. Bawahnya. Ya, 0,6-nya di situ enggak apa-apa. 0,05 kali sampelnya tadi 50 jadikan miligram berarti per berapa? Per 50.000. Ya. Terus kali 100%. 100%-nya di atas. Dihitung hasilnya berapa? Itu titrasinya di angka titrasi dihilangin Mbak. 2,35 kali 0,0501 kali Mbak. Ya, dihitung dulu. Hasilnya tadi ketemu 0,028 0,02 atau ditulis lengkap dulu ya. Atasnya sama dengan 0,0287%. 28727. 28727 persen. Terus sekarang sama dengan kalikan 10.000. Jadi ppm-nya kalikan 10.000 sama dengannya itu dihilang dulu. Hasilnya berarti kali 10.000 angka komanya maju 4 ya. 1, 2, 3, 4. Masuk 3 ya, berarti 28,73%. Ya. Berarti berapa Mbak? Kali 10.000. Kali 10.000 hasilnya berapa? 287, Mbak, persen itu ganti. 287,27 miligram. 287,27 satuannya sekarang ppm. Ya. Jadi untuk pemakaian asam benzoat ya di sini kadarnya 287,27. Untuk pengawet nanti dicari, tolong nanti dicari batasan penggunaan asam benzoat sebagai pengawet itu berapa. Apakah 1000 mg per kilo ya, miligram. ppm itu nama lainnya bisa miligram per liter atau miligram per kilo. Kalau nimbang berarti miligram per kilo. Ya. Nama lain ppm kurung miligram per kilo. Ya. Jadi sudah bisa ya, nanti seperti nanti asam sakarin atau Na-sakarin ya caranya seperti ini. Jadi data untuk titrasi butuh data titrasi, hasil standarisasi sama penimbangan contoh. Ya nanti kalau praktikum tinggal kalian bisa menimbang berapa gram, kemudian dititrasi butuhnya berapa, kemudian hasil standarisasi. Ya ini contohnya. Demikian juga untuk sakarin sama. Ada yang ditanyakan untuk
materi praktek kimia amami hari ini. Nanti kalau praktikum itu agak lama karena tadi untuk ekstraksinya kan butuh waktu ya. Ekstraksi sampai 3 kali, kemudian menguapkan. Jadi kalau praktek beneran bisa panjang ya. Kemudian setelah diuapkan, dilarutkan, kemudian baru dititrasi. Setelah dititrasi, kalian juga harus standarisasi dan menghitung. Ya. Jadi kalau praktek ya tadi benar sampai 3 kali sampai 4 jaman ya. Melakukan dari identifikasi dan menetapkan kadarnya. Ada yang mau ditanyakan? Ini tadi sebagai apa, Mbak? Sebagai asam benzoat ya. Kurung asam benzoat. Sekarang coba kalau dihitung sebagai natrium benzoat, ini kurung asam benzoat. Sekarang kalau dihitung sebagai Na benzoat hanya dikalikan kesetaraannya tadi diganti 7,2 ya. Nanti dicoba di rumah ya. Sekarang nanti agak. Jadi nanti coba dihitung kalau sebagai asam benzoat hasilnya seperti ini, kalau nanti dihitung sebagai Na benzoat hasilnya berapa. Jadi tinggal mengganti kesetaraannya dengan 7,21. Ya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada langsung ke toksikologi ya, paracetamol. Atau mau yang ini, Mbak, yang tadi, yang di jurnal tadi dilihat. Jadi itu hasil penelitian mahasiswa ya. Ada yang mengidentifikasi dan menetapkan kadar siklamat ya. Ini ditutup dulu, ganti yang jurnal tak tunjukkan. Jadi di hasil ya. Yang share screen ditutup dulu ini filenya, diganti dengan yang jurnal asam pengawet tadi ya, yang jurnal dulu sebelum ke paracetamol. Enggak apa-apa ya sampai jam 1 ya. Halo? Iya, Bu. Ya, Iya, lanjut. Bu. Lanjut.
Halo, apa istirahat sholat dulu atau gimana? Mungkin si pennya sedang mencari filenya, Ibu. Oh, yang tadi yang dikirim Bu Ana di WA Mbak Marlin tadi ya? Belum diifikas yang di Merlin, Mbak Merlin tadi ya? Baik, Ibu. Ya. Terus Mbak. Yes. Oh, dia kata minta. Sekarang ngomong orang nggak ditiwir gitu. Makanya sih susah membuka scan-nya. Bisa ada virus. Belum. Kenapa? Akhirnya kan kemarin baru maju. Sebelum mau tangan sama yang file pendukung pun ada beberapa poin yang harus kan kalau kembali itu kan kayak Pak terus nunggu SAP-nya yang baru apanya yang baru Cek itu. senatnya lagi senatnya Tanggal. Maaf Ibu, ini filenya yang analisis kandungan sakarin dan siklamat dalam minuman es campur atau bukan ya Bu? Halo Ibu, apakah suara saya terdengar? Filenya sudah Mbak.
file yang analisis kandungan sakarin dan siklamat bukan, Bu? Iya, Mbak. Iya, seperti itu. Yaitu cari yang halaman bab 4. Contohnya ini minuman es dawet ya, es dawet sama es campur ya. Pemanisnya apa? Ya, sakarin. Coba ini Mbak ya. Sakarin ini ya, sakarin adalah pemanis buatan yang mempunyai rasa 200 sampai 700 kali dari sukrosa atau gula biasa. Jadi karena ini rasa manisnya itu 700 kali ya, sehingga produsen banyak yang menggunakan sakarin sebagai pemanis. Namun ini termasuk pemanis buatan yang sangat boleh. Lanjut, BM-nya berapa ini? Molekulnya C7NH4Na NO3 2H2O. Jadi rumusnya seperti ini, yaitu natrium sakarin. Nah, berarti BM-nya nanti dihitung ya. Lanjut terus. Bawah lagi. Terus ada siklamat juga ya. Lanjut. Jadi nanti yang tergolong pemanis bisa siklamat, bisa sakarin. Ya. Siklamat rumusnya ini panjang ya. Dan siklamat. Terus ke bawah lagi. Nah ini coba uji kualitatifnya untuk sakarin bisa dengan FeCl3 yang tadi kan contohnya yang dengan KLT ya, kromatografi lapis tipis. Ini yang secara kualitatif dengan reagen FeCl3 nanti terjadi residu kemudian diturunkan, kemudian dengan FeCl3 langsung terjadi warna, terbentuknya warna ungu ya. Kemudian fenol asam sulfat, uji resorsinol nanti bisa dipelajari. Langsung ke bawah, uji kualitatif, terus siklamat dengan gravimetri. Nah, yang ini uji kromatografi lapis tipis seperti yang diterangkan Bu Ana tadi ya, diekstraksi dan sebagainya ada di sini. Terus ke bawah lagi. Terus ya ini untuk menghitung RF ya, tadi kan kita kromatografi lapis tipis ya. Tadi dibaca dengan UV, totalannya nanti seperti rumus kemarin ya, menghitung identifikasi diazepam dengan jarak yang ditempuh dibagi jarak yang ditempuh pelarut. Jadi jarak pelarutnya nanti bisa 7 cm, 15 atau 12 cm. Ya. Lanjut, itu prinsip dari perhitungan RF. Terus ke bawah. Nah, di sini kita tadi kuantitatifnya metodenya titrasi. Nah, di sini dikenalkan metode spektrofotometer ultraviolet. Kemudian ada juga kromatografi gas ya, yang alat yang canggih. Lanjut ke bawah. Terus kalau ya, metode titrasi tadi ya, ini kuantitatifnya bisa grafi, terus turun lagi. Bisa metode nitrimetri, bisa metode spektro ultraviolet visible, ya, UV-vis. Nah, turun lagi. Ya. Terus ya, menjadi alatnya spektro, dan ke bawah lagi. Ke bab 4 aja Mbak, langsung ke bab 4. Ya. Oh, lanjut itu dulu langsung. Terus metode ya, turun lagi. Bab 4 Mbak. Ya. Jadi karena yang di sini yang digunakan ya nih. Jadi pada penelitian ini digunakan es campur dan es dawet. Es campur ini ada berbagai macam warna ya, ada kecoklatan, ada punya sampel, tapi ternyata hasil kualitatif sakarinya negatif. Terus lanjut, siklamatnya Mbak, coba. Dari hasil siklamatnya ternyata ada yang positifnya, ada berapa ini? Ada 2 ya. Dari 6 sampel
ya, es campur dan es dawet ya. Ada 6 yang positif, ada 2 yaitu pada es campur 1 dan es campur 2. Nah, kalau menemukan seperti ini ya, misalnya penelitian gini, maka yang diuji kuantitatif adalah yang positif. Ya, berarti ini yang positif siklamat dilanjutkan ke uji kuantitatif. Lanjut bawahnya. Nah, karena di sini menggunakan metode spektro, ya, di sini dia membuat kurva baku dulu, konsentrasi 20 ppm dari standar siklamat ya. 20 sampai 160, absorbensinya ini 0,066 sampai 0,388. Ya, kemudian dari sampel yang 2 tadi dibaca absorbensinya ya. 2 kali 0,509, 0,512 ya, ini seperti kayak kalau kita menggunakan analisis air ya, ada data absorbensinya. Menghitung kadarnya nanti adalah menggunakan persamaan garis yang diperoleh dari sini, atau bisa juga dari ini misalnya. Kalau datanya 0,509 per, kita bandingkan dengan yang berapa yang paling tinggi, 0,388 ya. Berarti 0,388 kali konsentrasinya 160. Ya, ketemunya kadarnya adalah 205 dan seterusnya. Di sini kadar rata-ratanya 205 dan ada yang 127 ya. Menurut BPOM kadar siklamat maksimumnya adalah 250. Jadi di sini masih memenuhi syarat apa enggak? Kalau hasil penelitiannya 205 dan 172. Jadi 2 sampel masih memenuhi syarat. Jadi masih memenuhi syarat. Jadi kalau nanti penelitian seperti ini dibandingkan dengan bakunya, kok standarnya ini, kok sampel saya di pedagang ABC kok sekian. Ini masih memenuhi syarat. Jadi pembandingnya dengan BPOM. Demikian juga dengan pengawet benzoat atau apa ya. Kita membandingkan dengan standar yang perbolehkan untuk makan. Mungkin turun lagi yang di lampiran, Mbak. Saya tunjukkan yang kurva bakunya tadi ya, di lampiran. Terus ini pembahasannya. Lampiran. Ya, betul. Ya, betul. Jadi kalau kita melakukan agak turun dikit. Ya. Agak turun naik panjang gelombangnya di ya. Jadi kalau kita penelitian biasanya kan kalau kita teori baca pada panjang gelombangnya sudah 1 ya. Tapi kalau penelitian misalnya panjang gelombangnya sekitar 300 misalnya. Maka kita buat panjang gelombang maksimumnya sebelum 3 atau mulai dari 300 sampai 325 misalnya. Dan nanti absorbensi yang paling tinggi itu di panjang gelombang berapa. Nah, di sini muncul di sekitar 315-an ya, yang paling tinggi itu puncak yang tertinggi. Berarti di sini digunakan panjang gelombang untuk siklamat adalah 315. Terus turun ke bawah. Kemudian kita buat kurva bakunya tadi, ya, kurva bakunya tadi kita dari konsentrasi yang tadi sampai 160 ya. Absorbensinya berapa dimasukkan, dibuat kurvanya. Di sini diperoleh persamaan garis lurus yaitu 0,0024 ditambah 0,027 dengan R kuadratnya 0,9949. Jadi di sini sudah mendekati bagus ya 995. Nah, dari persamaan ini kalau kita mau mencari kadarnya berarti menjadi apa? X sama dengan Y min 0,017 dibagi 0,0024. Ya, seperti ini. Lanjut bawahnya. Terus, nah ini ya, jadi Y sama dengan sekian. Terus lanjut. Nah, di lampiran, Mbak. Ada contoh perhitungannya. Nanti ya, jadi kalau tadi ya, sampel ditambahkan apa, ada fraksi air. Nah, ini nanti di rumah dicoba ya, kalimat yang tadi narasi dibuat nih, sampel 50 ml, 50 gram ya tadi ya. Kemudian ditambahkan
eter, terpisah menjadi ada lapisan bawah itu yaitu fraksi air, lapisan atasnya adalah fraksi eter, terus diuapkan, tambah apa tadi aseton dan sebagainya tadi ya, yang contoh tadi dibuat seperti ini ya. Terus ke bawah siklamat, terus turun ke bawah, turun lagi, turun lagi. Terus turun cara pembuatan bakunya, ya, bawah. Oh ini titrasi ya kayaknya. Ini contoh pembuatan baku, turun-turun ke bawah. Terus ya ini, tadi atas ya ini contoh tadi ya, persamaan garis lurusnya tadi kan Y ya, sehingga X-nya sama dengan Y min 0,017 dibagi 0,024 ya. Jadi tadi contoh yang konsentrasi yang 20 ppm. Jadi absorbensinya 0,066 dibagi ini masuknya kadarnya sekian dan seterusnya. Sudah bisa ya, ini contoh yang seperti analisis air. Ada yang ditanyakan sampai ini? Ini contoh penelitian yang tentang penetapan kadar sakarin atau benzoat yang contohnya siklamat. Kalau tidak ada lanjut ke paracetamol ya. Atau udah sampai? Halo? Mau istirahat dulu, sholat? Atau sholat dulu nanti jam 1 mulai? Bisa? Halo? Atau lanjut? Kalau capek enggak konsentrasi, sholat dulu aja ya. Sholat, Iya, Ibu. Sholat dulu aja, Ibu. jam 1 mulai sampai jam 1:30 enggak apa-apa, setengah jam tapi sudah fresh ya. Nanti kita meninggalkan sholat. Ya, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk yang toksikologi ya. Identifikasi paracetamol. Nah, tolong yang si pentoksi untuk yang ini tadi sudah ya, Mbak. Jadi untuk menghitung kalau kita punya data spektro, ada persamaan garis lurus, ya kita bisa menghitung seperti ini. Jadi X sama sekian, kadarnya sekian. Jadi masing-masing dari dua data. Mau dinaikkan dikit. Turunin ya, Mas. Turunkan. Turun. Yang ketiga jadi es campurnya sekian datang ya ini. Jadi kadarnya tadi bisa disimpulkan ya. Jadi yang positif hanya 2, nanti dilanjutkan ke kuantitatif hasilnya seperti ini. Ya. Jadi untuk yang praktek amami ini sudah cukup, ditutup dulu, kemudian ganti yang paracetamol. Paracetamol yang materi teori toksikologi ya, yang harusnya tadi sore.
Permisi Ibu, apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah terlihat. Ini tadi Bu Ana berarti belum suaranya belum masuk. Belum Ibu. Oh, ya udah saya ulang. Jadi paracetamol itu adalah nama dagang ya. Jadi nama perdagangnya paracetamol, tapi zat aktifnya di sini adalah acetaminophen atau N-asetil para-aminopenol. Jadi nanti ada gugus fenolnya ini ya. Ada bensin, ada OH-nya itu berarti fenol. Kemudian asetat itu CH3CO. Kemudian ada N-nya itu adalah amino ya, aminopenol. Jadi ini para aminopenol ya atau APAP. Lanjut. Tadi sudah nih ya, dari tadi rumusnya senyawa turunan tersebut adalah dari dua gugus hidroksil dan amida atau aset amid. Ya, aset amid tadi yang gugus ini tadi CH, ada gugus bensil, ada OH-nya, ada N-nya, itu amid. N-asetil para aminopenol. Lanjut. Slide berikutnya. Kita lanjutkan di sini analisa kualitatif atau identifikasi ya. Di sini adalah screening test. Bila positif nanti dilanjutkan ke uji kuantitatif. Kemudian metode kuantitatifnya bisa secara spektrofotometri. Yang kedua bisa secara titrimetri yaitu metode nitrimetri. Jadi nanti ini metode nitrimetri yang belum pernah kerjakan sebelumnya ya. Jadi ini ada tambahan satu lagi metode titrimetri, yaitu ada metode nitrimetri. Lanjut. Untuk uji identifikasi, ya, sini satu.
Mungkin kalau yang praktek kemarin sudah ya, praktek parasetamol sudah diterangkan Bu Ana belum? Jadi metode Lieberman, parasetamol diekstraksi dulu dengan ether ya. Jadi ini sudah mulai ada ekstraksi dengan ether pada pH 3 sampai 4, yaitu dengan menggunakan HCl. Jadi diekstraksi dengan ether dalam suasana asam HCl, kemudian akan bereaksi dengan nitrit dalam suasana asam sulfat pekat, maka akan terbentuk warna ungu. Jadi di sini reaksi Lieberman itu isinya adalah NaNO2 dalam asam sulfat pekat. Ya. Kalau kemarin Marquis apa? Marquis itu dari formalin dalam asam sulfat pekat. Ini metode Lieberman, NaNO2 dalam 10 mili asam sulfat pekat. Reaksi Lieberman. Ya. Lanjut. Cara kerja uji Lieberman, ya kalau kita punya sampel berupa urin, kita masukkan ke tabung reaksi, kemudian kita tambahkan HCl 2N sampai pH-nya 3 sampai 4, kemudian ditambahkan ether, kemudian diekstraksi atau dikocok ya. Setelah itu lapisan ethernya dikeringkan ya sampai diperoleh ekstrak ya, kemudian residunya baru ditambahkan dengan direaksikan dengan reaksi Lieberman. Kalau terjadi warna ungu, ya reaksi dari residu ditambah Lieberman ya, karena residu kan seperti garam ya, langsung kita tetesi Lieberman. Kalau terbentuk ungu, berarti parasetamolnya positif. Jadi kalau ditanya, bagaimanakah untuk uji kualitatif parasetamol? Misalnya pilihan ada metode reaksi Lieberman, reaksi Marquis, maka milihnya apa? Reaksi Lieberman ya, terjadi warna ungu. Nah, kalau kita punya sampel sudah ungu ini ya, apakah yakin isinya benar-benar parasetamol, maka perlu dikonfirmasi atau pemeriksaan lebih lanjut ya, atau konfirmasi tes misalnya dengan TLC atau kromatografi lapis tipis, atau bisa juga menggunakan kromatografi gas ya. Lanjut. Kemudian yang berikutnya metode alfa-naftol. Jadi selain metode Lieberman, parasetamol bisa diuji dengan metode alfa-naftol. Yaitu caranya parasetamol diasamkan dengan HCl ya. Kemudian ditambah alfa-naftol. Bila terbentuk warna merah, maka parasetamolnya positif. Jadi uji parasetamol bisa dua metode ini ya. Reaksinya alfa-naftol yaitu alfa-naftol dalam NaOH 10%. Ya, ini harus dibuat baru karena mudah sekali rusak ya. Jadi alfa-naftol itu mudah sekali rusak. Maka kalau kita mau menggunakan harus dibuat baru alfa-naftolnya. Lanjut. Cara kerjanya, urin 1 mili diasamkan dengan HCl ya, kemudian didinginkan. Kemudian tambahkan 5 ml diekstraksi seperti tadi ya, sampai terbentuk kristal, kristal dipanaskan, kemudian baru direaksikan dengan nitrit 1% dan 2-3 tetes alfa-naftol. Jadi kadang ya, menggunakan alfa-naftol hasilnya kalau terjadi warna merah ya, di merah maka parasetamolnya positif, warna merah. Lanjut. Sekarang yang metode KLT, kromatografi lapis tipis. Contohnya ini sampelnya adalah jamu. Misalnya kita punya jamu yang mengandung parasetamol 1,5 gram dimasukkan ke dalam beker gelas, kemudian tambahkan ya diekstraksi dengan etanol atau aseton ya, dikocok dulu sampai dia larut, kemudian disaring ya supaya yang hasil filtratnya saja yang ditotolkan nanti. Kemudian fase diamnya silika gel ya, jadi kertas kromatogram lapis tipis. Kemudian fase geraknya bisa di antara 3 ini yang tersedia apa ya, asam asetat glasial dengan dikloretan atau dikloretan aseton etanol heksan atau etil asetat dan asam asetat glasial. Jadi kenapa ini fase geraknya bisa 3? Itu artinya apa? Kalau kita misalnya penelitian ya, apakah hasil kita yakin isinya parasetamol, maka kita perlu
coba ketiga-tiganya. Jadi pengulangannya itu dengan variasi eluennya. Digerakkan dengan ini yang bagus yang mana. Nah, nanti yang terbagus itu berarti berarti pelarut campuran fase gerak ini yang bagus untuk memisahkan atau untuk mengidentifikasi parasetamol. Tapi kalau kita praktek bisa menggunakan salah satunya. Jarak rambatnya di sini 12 sampai 15 cm. Kemudian nanti dibaca di bawah sinar ultraviolet. Lanjut. Terus saya tambahkan tadi ya, yang untuk KLT tadi berarti nanti kita kan punya harga RF. Jadi nanti kalau ada soal untuk menetapkan kadar parasetamol, ada data jarak eluen tadi ya, jarak totalan sampel, jarak totalan baku, kemudian eluasinya sekian senti, berapakah harga RF. Jadi yang ditanyakan bisa RF-nya. Kemudian yang kedua bisa interpretasi data, manakah sampel yang positif mengandung parasetamol. Tadi dengan membandingkan RF sampel dengan RF baku, selisihnya maksimumnya berapa? Kalau dikatakan positif, selisihnya kurang dari 0,02 ya. Sekarang penetapan kadar parasetamol. Di sini menggunakan yang metode spektro ya. Misalnya kita punya parasetamol atau acetaminophen ya. Ya, metabolitnya ya, ini baru prinsipnya. Dengan pelarutnya nanti bisa alkohol, aseton, gliserol, kloroform, metil alkohol dan sebagainya. Kemudian dia tidak larut dalam bensin atau eter. Berarti nanti kita jangan melarutkan ke dalam eter, nanti nggak bisa yang khusus yang parasetamol dengan alkohol atau metanol. Kemudian absorbensinya diukur pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Jadi ini menggunakan spektro yang ultraviolet ya. Sekarang di analis ini sudah terdapat spektro ultraviolet. Jadi kita punya dua ya, ultraviolet juga punya dan visible juga punya. Jadi silahkan nanti penelitian yang dengan menggunakan panjang gelombang ultraviolet kita juga ada. Kemudian menggunakan panjang gelombang yang visible juga ada di atas 400 nanometer. Lanjut. Ya. Untuk pembuatan baku parasetamol 200 ppm sebanyak 500 ml misalnya kita buat ini ya. Bahan parasetamol yang sudah dikeringkan. Jadi seringkali ya kita misalnya ada yang panas, kita membeli obat parasetamol ya. Dalam keadaan kering, ada juga parasetamol yang untuk anak-anak bentuknya sirup ya. Jadi ada dua macam. Nah, kalau parasetamol yang murni ya yang kering, kita keringkan pada suhu 105 derajat selama 1 jam. Setelah dikeringkan, kemudian kita timbang kurang lebih 100 mg dimasukkan ke lab ukur 500 ya. Berarti konsentrasinya kalau 500 dalam 1000 mili kan berarti jadi 100 dalam 500 berarti konsentrasinya 2 kalinya ya. Berarti 200 ppm. Kemudian kalau kita menurunkan dari 200 yang sudah dibuat diturunkan jadi 20 berarti pengenceran 10 kali ya, seperti di analisis air misalnya ada baku CR diturunkan dari 100 jadi 10. Ini berarti pengenceran 10 kali. Di pipet baku parasetamol 200 ppm 10 mili dimasukkan ke lab ukur 100 mili. Berarti di sini sudah menjadi 20 ppm. Lanjut. Kemudian kita membuat baku seri. Dari 20 ppm tadi diturunkan lagi menjadi 2, 4, 6, 8, dan 10 ya. Serta 12 banyak 50 mili dalam dari baku yang 20 tadi. Berarti kita menghitungnya dengan apa? Rumus pengenceran ya. P1N1 sama dengan V2N2. Kalau mau dicoba boleh ditulis di PPT bawahnya ini, Mbak. Rumusnya V1 kali N1. Ya. Mau slide baru boleh, yang di bawahnya boleh. Yang gerakan siapa ini? Ya, slide baru V1 ppm1 sama dengan V2 ppm2. Ini hasil di PPT ini enggak apa-apa, Mbak. Ini kan PPT-nya diklik bawahnya yang buat kosong. Setelah tulisan ini. Ya, itu rumus dulu V1 ppm1 sama dengan V2 ppm2. 1 kali
ppm 1 sama dengan V2 kali ppm 2. Ya. Terus contohnya tadi membuat slide sebelumnya tadi. Kita membuat baku seri berapa itu tadi? Slide sebelumnya Mbak di copy Mbak. Di copy yang konsentrasinya saja. Slide berikut. Slide sebelumnya diklik. Ya. Di copy yang ini tadi kan. Setelah ini Mbak. Yang tadi konsentrasinya berapa tadi loh? Oh, keliru atasnya, bawahnya berarti. Slide setelahnya apa itu? Atau langsung ini aja. Perhitungan kadar paracetamol dalam 1 tablet. Jadi misalnya kita punya paracetamol ya. Biasanya kemarin pada waktu puncak-puncaknya COVID ya, kita sering mengkonsumsi paracetamol. Misalnya kita kalau mau menghitung berat rata-rata 1 tablet, kita harus menimbang 20 tablet, ya, minimal 20 tablet ditimbang. Misalnya datanya 11,9470 gram. Berarti berat 1 tabletnya adalah 11,9470 dibagi 20 tablet. Hasilnya 0,5974 gram. Kemudian diketahui dari etiket bahwa paracetamol itu tiap tabletnya itu kadarnya 500 mg per tablet. Berapakah kadar paracetamol dalam 1 tablet? Berarti karena dia tadi kandungannya kan 500, tapi beratnya 11,97, berarti 0,500 ya 0,5 ya atau 500 mg dibagi 0,5974 dari rata-rata 1 tablet kali 100%. Oh ternyata kadarnya itu hanya 83,96%. Jadi mungkin tidak murni, tapi dia ditulisnya 500 mg. Lanjut. Murni 100 namanya 100 ppm itu 100 mg dilarutkan dalam 1 liter atau dalam 1000 mili. Karena tadi kadarnya hanya 83,96%, maka kita harus nimbangnya lebih banyak. Kalau membuat 100 ppm berarti 100% per 83,96 kali 100 mg. Berarti harus kita nimbang 119 mg dilarutkan dalam 1000 mili. Itu baru dikatakan baku paracetamol yang betul-betul murni 100 ppm. Lanjut. Ya. Sekarang kalau paracetamolnya dalam bentuk cair, jadi bentuk sirup ya. Kalau tadi tablet kan padat, kita timbang. Nah, kalau sirup kita bisa dengan memipet. Ya, misalnya sediaan sirup paracetamol dipipet 20 mili, kemudian dilarutkan dalam etanol dan disaring. Ya. Kemudian masukkan labu ukur 50. Berarti di sini pengencerannya berapa kali? 20 mili dijadikan di labu ukur 50 mili ya, dengan pelarutnya adalah etanol. Jadi makanya kalau kita mungkin untuk anak kecil ya, sirup paracetamol itu dia mengandung alkohol ya. Jadi karena di sini dilarutkan dalam etanol. Setelah dimasukkan ke etanol, kemudian dipipet
0,25 mili ke dalam labu takar 25 mili. Berarti pengenceran berapa kali? Lagi ini. 0,25 dalam 25. Pengenceran 100 kali. Ya. Ini. Kemudian kalau sudah diukur absorbensinya pada panjang gelombang maksimum relatif terhadap sel blanko. Pada panjang gelombang optimum yang seperti contoh tadi ya, yang di praktek Amami tadi, kita bisa buat panjang gelombang maksimum. Lanjut. Ini contoh saja tadi ya, misalnya konsentrasi baku paracetamol 2, 4, 6, 8, 12 absorbensinya nanti dibaca berapa. Nah, dari konsentrasi ini nanti dibuat kurva baku paracetamol ya. Y sama dengan AX plus B, R-nya berapa. Lanjut. Slide berikutnya, lah ini contoh ini ya. Contoh yang tadi, konsentrasi 2, 4, 6, 8, dan 10, konsentrasi absorbensinya ini. Kemudian kalau kita punya sampel 1 0,188, sampel keduanya 0,191, berapakah kadarnya? Ini penerapan metode spektro ya, menghitung spektro. Lanjut. Ini contoh saja datanya. Kita ngitungnya. Tadi kan ada persamaan garis ya, berarti. Kalau ini contoh di sini adalah menggunakan yang baku tunggal ya, baku tunggal absorbensi sampel per absorbensi baku kali konsentrasi baku kali pengenceran ya. Tadi dalam 1000 mili terdapat A gram, dalam 500 mili berarti A per 2 miligram. Konsentrasi tadi kan kita membuatnya 500 ppm ya, atau 0,5 miligram dalam 100 miligram berarti 0,5% B per B. Kemudian kalau kita menggunakan bentuknya cair berarti langsung absorbensi sampel per absorbensi baku kali konsentrasi baku kali pengenceran, karena nggak ada data penimbangan ya, cukup kali pengenceran. Lanjut. Ini contoh, sampel ditimbang 121,4 mg dilarutkan dalam 1000 mili. Kemudian dipipet 4 mili diencerkan menjadi 50 mili, berarti pengencerannya adalah 50 per 4 atau 10 kali. Nah, nanti absorbensinya berapa? Dalam 1000 mili setara dengan A miligram atau 121,4, maka kadarnya 0,5 miligram per 100 kali 100, 0,5% B per B. Lanjut. Membandingkan ya. Slide berikutnya. Ini contoh kemasan paracetamol. Supaya nanti ini dari data ini dihitung ya. Tadi data sebelumnya kan belum tuntas. Slide sebelumnya. Atau slide setelahnya apa? Ya. Ini PK paracetamol secara nitrimetri ya. Jadi paracetamol tadi ada NH2O2, ada ammoniaknya, artikan dengan HCl, akan terjadi reaksi ini. Jadi ada N gabung dengan N ya, reaksi diazotasi, metode nitrimetri. Kenapa bisa digunakan metode nitrimetri? Karena terbentuknya reaksi diazonium, N plus itu namanya diazonium. 2N dengan ikatan rangkap 3. Lanjut. Dan bahan ya, jadi di sini untuk nitrimetri ya, karena namanya saja metode nitrimetri, pasti ada natrium nitrit bahannya ya. Kemudian pereaksinya ada asam sulfanilat, natrium bikarbonat, kemudian asam klorida. Indikatornya metilin blue dan tropeolin OO. Hal yang baru ya, nanti kalau praktek bisa bagus sekali. Jadi indikatornya ada 2 macam, metilin blue warna biru, kemudian tropeolin OO itu warna oranye. Ya. Lanjut. Ya. Prosedurnya, karena kita menggunakan natrium nitrit, berarti kita harus bisa membuat NaNO2 0,1 M. Ya. Maka kalau menghitung berarti 0,1 M kali BM-nya Na nitrit. Ya. Dalam 1 liter kali 1000 per 1000 berarti hasilnya 7,5 gram. Terus standarisasi, nah ini
prosedurnya kalau kita amati untuk standarisasi nitrit ini bagus ya. Standar primer untuk nitrit adalah asam sulfanilat. Ya, standar primer untuk NaN2 yang sudah kering ditimbang sekitar 400 mg dilarutkan dalam ya tambah HCl dulu, kemudian ini ada pendinginan sampai suhu 8 derajat ya. Jadi kita mereaksikannya nanti hasil reaksinya harus didinginkan. Ya, berarti kalau kita mendinginkan 8 derajat di mana? Bisa menggunakan direndam dalam es batu atau dimasukkan ke freezer ya sampai suhunya 8 derajat. Kemudian tambahkan indikator nih, indikator MB dulu. Kira-kira kalau ditambah MB warnanya apa ya? Akan terjadi warna apa? Terjadi warna biru ya. Asik tuh. Ini blue. Ada 3 orang. Masih. Ya. Oh iya. Tambah indikator methylene blue jadi warna biru. Kemudian teteskan tropyolin O yang berwarna oranye sampai perubahannya menjadi ungu. Ya, jadi ini syaratnya biru setelah ditambah tropyolin O, terus sampai warna ungu, kemudian dititrasi dengan natrium nitrit. Ya, nanti akan terjadi perubahan dari biru menjadi dari ungu menjadi biru. Ya, makanya pada waktu kita menambahkan MB, birunya seperti apa diamati ya. Oh, birunya seperti ini. Tambahkan tropyolin O sampai warna ungu, titrasi ungunya berubah jadi warna biru kembali. Ini warnanya bagus sekali ya. Nanti kalau ada praktek offline kita coba ini. Prosedur nitrimetri. Lanjut. Untuk perhitungan standarisasi, karena kita biasanya kan standarisasi di pipet ya. Pipet standar primer 10 mili, tambah bereaksi, kemudian dititrasi ya. Rumusnya V1N1 sama dengan V2N2. Nah, kita tadi menggunakan natrium nitrit dengan cara nimbang. Ya. Caranya untuk menghitungnya, MnANO2 adalah miligram asam sulfanilat dibagi mR asam sulfanilat kali mililiter titrasi. Ya, atau mencari M-nya berarti volume titrasi. Kalau kita tahu kesetaraannya dari mR asam sulfanilat itu 173,2. Kalau kita menggunakan 0,1 berarti kesetaraannya 17,32 ini ya contoh di atas. Sehingga nanti kita tinggal memasukkan miligramnya kalau mau pakai mR ya rumus yang atas ini per mR-nya 173,2 kali titrasnya berapa. Yang ditimbang standar primernya berapa tapi diubah ke miligram. Kalau yang atasnya miligram, bawahnya mililiter. Atau MnA2 volume titrasi kali angka kesetaraannya. Ini cara menghitung standarisasi. Lanjut. Ya. Cara menetapkan kadar, contohnya 500 mg dimasukkan ke 20 mili HCl, kemudian didinginkan ya. Kemudian di atas penanas air, dilakukan pendinginan, ya didinginkan. Kemudian baru ditambahkan indikator. Setaraan paracetamol, BM-nya 151,16, karena kita menggunakan 0,1, maka kesetaraannya 15,116 mg paracetamol. Slide berikutnya. Ini contoh ya. Contoh rumus perhitungan paracetamol, disingkat PCT ya. VNaNO2 kali molaritas NaNO2 kali angka kesetaraannya per miligram sampel kali 0,1. Ini kalau kita menggunakan NaNO2 0,1. Ini berarti rumus apa? Rumus yang menggunakan sudah kesetaraan. Kalau yang enggak kesetaraan berarti rumusnya apa? V kali M, V kali BM per miligram. Jadi tidak ada 0,1, tapi ini kali BM-nya dari paracetamol. Ya. Jadi V kali M kali BM-nya paracetamol per gram sampel, 0,1-nya hilang kali 100. Atau ini Mbak di copy lagi coba. Rumus kadar PCT di copy. Ya. Bisa enggak di copy? Diubah bisa enggak? Enggak bisa.
Kalau nggak bisa ya ini aja bawahnya tulis ketik biasa. Kadar PCT masih di ini aja Mbak, di bawahnya yang tadi. Ya ini. Kalau nggak bisa nulis buat kotaan aja. Pakai shape ya. Buat kotaan supaya bisa nulis ya gitu. Kadar PCT kalau menggunakan BM ya. Kadar paracetamol sama dengan rumusnya bisa 2 sama dengan mililiter NaNO2 P kali M, tapi 15,116 kali BM aja. BM paracetamol. Angka 15,116 diganti dengan BM paracetamol. BM PCT. BM PCT. Ya. Terus bawahnya itu 0,1-nya hilang. Terus kali 100%. 100%-nya atasnya itu. Bawah tapi sejajar rumus atas. 100%-nya sejajar dengan T. Ya, itu udah.